Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tutorial hasil pengujian komunikasi MQTT menggunakan ESP32 dan lampu LED. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Ramadan Prasetyo sebagai ketua, Ranendra Ahmad Susanto, Muhammad Rian Rizky, Muhammad Tegar Bintang Maulana, Rahima Fani, Aurelia Jacinta Salbila. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana protokol MQTT dapat digunakan dalam komunikasi Internet of Things atau IoT, khususnya dalam mengontrol lampu LED melalui koneksi jaringan menggunakan ESP32. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan dari penjelasan singkat mengenai konsep MQTT dan alat yang kami gunakan dalam pengujian ini. Alat yang kami gunakan yaitu breadboard, ESP32, lampu LED, dan kabel jumper, serta kabel micro USB. Pertama, kami memasang ESP32 di atas breadboard. Lalu di sini kami menyambungkan kabel jumper dengan pin yang ada di LED. Kami menggunakan dua kabel karena kami hanya menggunakan satu lampu saja. Kemudian, kami menyambungkan kabel jumper dari pin LED ke breadboard. Dalam percobaan ini, kami hanya menggunakan lampu merah yang dihubungkan ke pin D2 pada ESP32 dan kabel ground disambungkan ke DND. Selanjutnya, kami akan menyambungkan ESP32 yang sudah terhubung dengan lampu LED menggunakan kabel micro USB ke laptop yang digunakan. Penjelasan library. Pertama, kita mulai dari bagian library. Di sini kita menggunakan dua library utama, yaitu Wi-Fi.h yang berfungsi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Yang kedua, PubSubClient.h, yaitu library untuk mengkomunikasi MQTT agar ESP32 bisa berperan sebagai klien dan berinteraksi dengan broker MQTT seperti Mosquitto. Selanjutnya kita akan lihat ke bagian kodenya. Pertama, kami mendefinisikan SSID dan password Wi-Fi yang digunakan oleh ESP32 untuk terhubung ke jaringan. Lalu mendefinisikan alamat IP broker MQTT, yang mana di sini kami menggunakan IP laptop yang digunakan dalam menjalankan Mosquitto broker. Selanjutnya, kami buat objek Wi-Fi client dan PubSub client untuk komunikasi ke server MQTT. Lalu ada fungsi setup yang mana akan mencoba menyambung ke jaringan Wi-Fi. Kalau sudah berhasil, akan muncul pesan Wi-Fi terhubung di serial monitor dan akan tampil juga alamat IP yang diperoleh ESP32. Lalu ada fungsi callback yang digunakan untuk menangani pesan yang datang dari broker MQTT. Misal, kalau pesan yang diterima adalah hidup, maka LED akan menyala, dan kalau pesannya mati, maka LED akan padam. Lanjut, ada fungsi reconnect yang berfungsi supaya ESP32 terus mencoba menyambung ke broker MQTT kalau koneksi terputus. Setelah berhasil, ESP32 akan subscribe ke topik ESP32/lampu supaya bisa menerima perintah dari broker. Lalu ada fungsi setup yang mana kami mengatur pin LED sebagai output, menginisialisasi komunikasi serial, lalu menjalankan fungsi setup Wi-Fi untuk menyambungkan Wi-Fi dan client set server, serta client set callback untuk menyiapkan koneksi MQTT. Sekarang untuk menghidupkan dan mematikan LED, kami bisa mengirimkan pesan dari broker, misalnya lewat aplikasi MQTTX atau node RED ke topik ESP32 atau lampu. Kalau kami kirim pesan hidup, maka LED di ESP32 akan menyala, dan kalau kami kirim pesan mati, LED akan padam. Semua responnya juga bisa dilihat di serial monitor. Jadi itu tadi cara membuat kontrol LED menggunakan ESP32 dan MQTT. Dengan konsep ini, kita bisa mengembangkan ke sistem IoT lain seperti lampu pintar, sensor otomatis, atau alat monitoring jarak jauh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.